Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Inilah yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya harta kami yang berharga. Engkau satu-satunya sumber kemenangan, penghiburan, kekuatan kami Tuhan. Pada sore hari ini kami rindu merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Terlebih kami rindu untuk menyenangkan Tuhan lewat ibadah ini. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi hamba-hambamu yang melayanimu Tuhan. Seluruh pelayanan mimbar yang ada Tuhan, urapi mereka. Juga Tuhan penyambut tamu LCD Sound System Koletan, hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkata-kata lewat hambamu, singkapkan firman-Mu bagi kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika Engkau melawati kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang datang dengan masalah beban pergumulan, Tuhan memberikan kemenangan, kelegaan bagi kami. Tuhan pulihkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu dan kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, oh Ibu. Haleluya. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Yang percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, kita lambaikan tangan kita. Berikan pujian kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar, besar, Tuhan sangka dan tidak
3 ayat 17 berkata, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Hari ini kita percaya Tuhan Allah ada di tempat ini. Amin. Tuhan Allah hadir dalam setiap hati kita. Amin. lagu udah lama Bapak Ibu ya. Mungkin karena nggak pernah dinyanyikan ya. Kalau dilihat penciptanya itu udah ada 10 tahun lebih ya. Tapi kita mau terus belajar ya. Mungkin belum pernah dinyanyikan. Kita tetap mau berusaha ya. Meskipun itu lagunya mungkin baru. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yesus, Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak mau melepaskan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus mengagapku dengan tangan kanannya. Yesus sepertimu.
kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah melepaskan kehidupan kami tatkala Engkau memegang kehidupan ini Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan kami bersyukur. Dan sebagai balasan kami hanya bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu benar-benar menjadi persembahan yang layak di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami akan lebih dalam masuk ruangan hadirat-Mu untuk dibenahi dalam kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami mau mengosongkan segala isi hati kami yang masih Tuhan ada di dalam kecimbung dalam jasmani. Kami ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu supaya firman-Mu tertanam di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap apa yang sebentar akan dibentangkan, benar-benar menjadi berkat di dalam hidup kami. Benar-benar menjadi urapan di dalam hidup kami, memberi kekuatan yang dahsyat, supaya nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, seberapa kami yang ada, rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Bapa yang baik, tatkala kami mendengarkan firman-Mu, kalau ada kuasa kegelapan yang masih, oh Tuhan, diam di dalam hati kami satukan iman percaya kami bersama umat-Mu dan hamba-Mu. Kami hancur patahkan kuasa kegelapan, kami tengking dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai hidup kami, supaya firman-Mu boleh kami lakukan sesuai dengan perintah firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu, dan Engkau mengurapi kami semua. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan pada hamba-Nya. Puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saudara, kemarin sudah dipanggil pulang Ibu Naomi Kusnan. Ya, beliau adalah istri dari Pak Kusnan, dan kita tahu Pak Kusnan ini majelis gereja dari gereja kita di Jalan Kartini nomor 3. Ya, beliau sudah melayani dan beliau juga sudah dipanggil Tuhan, dan kemarin Ibu Naomi Kusnan dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga dan sudah dikebumikan tadi pagi, tadi siang. Kita berdoa biar keluarga yang ditinggalkan, anak mantu cucu, Tuhan beri kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Amin. Mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan apa yang saya sampaikan di pagi tadi. Di dalam Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11, kita sama-sama baca di ayat yang ke-29. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama ya, satu ayat. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, ini ayat yang populer, sebenarnya satu rangkaian dengan ayat yang ke-28, itu lebih populer ya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara, kemudian disambung, ini perkataan Yesus langsung disambung dengan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mungkin ini ayat yang populer dan mungkin kita tidak sempat berpikir kenapa Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Lalu apa hubungannya dengan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kemudian disambung dengan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kalau dipisah hanya marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, mungkin kita bisa terima, oh ya, itu bagus kita datang kepada Yesus. Tetapi sangat aneh ketika sambungannya, yaitu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendahlah hati. Apa hubungannya? Dan kemudian dihubungkan dengan maka atau dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita belajar bagaimana kita tidak memberi celah kepada iblis. Dan kita masuk di dalam pembahasan tentang menjaga hati. Bagaimana supaya iblis tidak masuk, yaitu kita harus jaga hati kita. Karena iblis itu pengen membuat hati kita ini menjadi dalam tanda kutip tempat sampah. Ya, dia buang segala kotoran-kotoran di hati kita supaya apa? Supaya akhirnya ada penyakit hati, ada sakit hati, ada mendua hati, ada tawar hati, ada apalagi ya, tinggi hati, kesombongan dan sebagainya. Nah, karena itu penting sekali untuk kita menjaga hati, dan salah satunya adalah kerendah hatian. Nah, kita belajar dari Yesus, tidak ada satu figur yang sangat tepat untuk belajar kerendah hatian selain hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Bahkan Yesus berkata sendiri, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, nanti kita akan ngerti apa hubungannya dengan mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, coba kita belajar bagaimana hidup kita ini tetap rendah hati. Saudara, untuk belajar sombong itu nggak usah diajarin. Orang bisa sombong. Nggak usah belajar, saudara. Ya, nggak usah belajar. Orang itu dari natural keberdosaannya itu bisa sombong. Nggak ada yang ngajarin bisa sombong, saudara. Ya, bisa sombong. Jadi kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa, dan jatuh dalam dosa apa? Dosa kesombongan lagi. Ya, ingin sama seperti Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu akan menjadi Allah. Itu awal mula. Iblis juga jatuh, Lucifer jatuh, berkaitan dengan apa? Dosa kesombongan. Dan iblis juga ketika menggoda Yesus, ya, di padang belantara ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, yang digoda iblis, yang ditawarkan yaitu dosa kesombongan. Ubah batu jadi roti. Wah, kamu akan hebat, kamu kan anak Allah. Jatuhkan diri kamu dari hubungan bait Allah. Nanti malaikat juga akan menantang. Itu kelihatan seperti apa ya? Seperti pertunjukan show. Ayo jatuh. Dan akhirnya iblis goda Yesus dengan apa? Udah sembah aku, nanti aku berikan seluruh dunia ini kepadamu. Itu dosa kesombongan. Nah, karena itu penting sekali untuk kita belajar tetap rendah hati supaya kita tidak sombong. Amin. Dan ada satu perikop yang sangat bagi saya pribadi sangat memberkati dan sangat tepat untuk kita membahas bagaimana kita tetap rendah hati. Yaitu tulisan dari Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 aja langsung, saudara nanti boleh baca dari ayat pertama, terus ini bagus tulisan Rasul Paulus. Ya. Nah, ayat yang ke-6 dan ayat 7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, belajar dari Yesus. Ya, kita akan lihat ciri-ciri orang yang rendah hati. Ya, ciri-ciri, coba next. Boleh? Ciri-ciri orang yang rendah hati ya. Kita akan belajar dari Yesus ya. Pertama, dihina tapi tidak terluka. Bagaimana Yesus mengalami hinaan demi hinaan, celaan demi celaan dari orang-orang Farisi, dari imam-imam, ya ahli Taurat dan sebagainya. Ada banyak yang mencela Yesus. Bahkan puncaknya di atas kayu salib. Banyak orang yang mencela Yesus, katanya kamu Allah, ayo bebaskan diri kamu dan sebagainya, diludahin dan sebagainya. Tapi Yesus tidak terluka, bahkan di atas kayu salib Yesus pernah berkata, ampuni Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu orang yang rendah hati Pak Ibu. Makanya tidak heran Yesus pernah berkata, tadi ayat mas kita, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati cirinya adalah ketika dihina, dijelekan orang, mungkin digosipkan orang dan sebagainya, kita tidak terluka, santai aja. Amin. Amin Pak Ibu. Ya, kelihatannya aminnya kok berat ya. Amin. Saudara pernah dijelekan orang? Oh sering om. Ya pernah dicela orang, pernah digosipin orang, diomongin orang dan sebagainya. Ya nggak usah sakit hati. Orang yang rendah hati, dia tidak akan sakit hati. Amin. Nah coba ciri yang kedua, ya kita cepat aja. Dipuji tapi tidak lupa diri. Bagaimana kita lihat pelayanan Yesus ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Dan orang kagum dengan apa yang Yesus kerjakan dan banyak orang ingin menjadikan Yesus raja. Tapi justru Yesus tidak menikmati pujian dari orang-orang tersebut, yang dilakukan Yesus justru Yesus menyingkir seorang diri. Itu yang dilakukan Yesus. Dipuji tapi tidak lupa diri. Ada banyak orang-orang yang ketika dipuji 1 kali, 2 kali dan sebagainya, akhirnya lupa diri. Sampai mungkin kalau pakai helmnya udah nggak muat lagi, mungkin. Ya, dipuji. Tetapi jemaat Mahanaim semuanya tidak. Amin. Orang yang rendah hati adalah orang yang ketika dipuji tapi tidak lupa diri. Ya, kacang tidak lupa dengan kulitnya. Oke, puji Tuhan. Terus ciri-ciri orang rendah hati. Ditegur tapi tidak marah. Nah ini ciri-ciri orang rendah hati. Yang keempat, digoda tapi tidak jatuh. Kita lihat Yesus digoda iblis tapi dia tidak jatuh. Nah ini ciri-ciri. Nah ini saudara bisa saudara pelajari, lihat ada banyak ciri-ciri rendah hati di luar itu. Kita belajar dari diri Yesus. Nah mari coba next. Berkaitan dengan Filipi pasal 2 tadi, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8, maka saudara akan menemukan satu kata kunci di situ adalah kata rela. Cara menjadi rendah hati ini yang penting. Ya, ciri-ciri itu akan mengikutinya. Ya, cara menjadi rendah hati dari Filipi pasal 2, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Maka kita tahu ada satu kata kunci di situ, yaitu kata rela. Rela. Nah, rela apa? Ya, ada 3 rela, saudara. Satu tadi dibahas di pagi, saya tidak ulang banyak di sore hari ini. Satu, coba next. Rela untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Coba lihat di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Yesus lepaskan semuanya. Rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Saudara, kita pernah dengar tentang monkey trap, ya jebakan monyet. Coba lihat next. Nah ini ya. Para petani yang terganggu dengan monyet-monyet yang berkeliaran dan mengganggu hasil
tanaman mereka, hasil padi atau dan sebagainya ya, apa yang ditanam, yang dikerjakan oleh petani, maka petani-petani biasanya membuat satu jebakan untuk menangkap monyet-monyet ini. Nah, kita pernah dengar tentang bagaimana petani itu melobangi batok kelapa, kemudian di dalam batok kelapa itu dikasih kacang, dikasih apa, makanan yang pisang, dikasih apalah yang kesukaan dari monyet. Nah, ketika monyet datang, dia lihat isi batok itu, dia tertarik, dia ambil kacang, dia ambil pisang, dan akhirnya terjebak. Kenapa terjebak? Karena tangannya masih memegang kacang atau pisang yang ada di dalam batok kelapa itu. Kalau seandainya monyet itu dia lepaskan, dia bisa keluar. Ya, dia bisa lepas dari jebakan itu, tapi dia genggam terus, Kenapa? Karena tidak rela untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan. Nah, iblis seringkali membuat jebakan. Untuk supaya apa? Supaya kita ini genggam persoalan kita genggam masalah kita nggak mau lepaskan. Makanya Yesus belajar tadi ya, sebelum Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus bilang di ayat yang ke-28, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan satu catatan, ayat 29 kita kerjakan, yaitu apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani melepaskan apa yang harus dilepaskan. Makanya saudara dihubungkan dengan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, banyak orang Kristen terjebak oleh jebakan iblis, dia genggam terus masalahnya, persoalannya, kesusahannya dan sebagainya, tidak mau diserahkan kepada Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya berat. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya berat, stres, depresi dan sebagainya. Tidak bebas. Tetapi mari sore hari ini saudara belajar dari Yesus yang rendah hati, yaitu rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Dan saya percaya bukan hanya masalah, persoalan kita yang harus kita lepaskan, tetapi semua aspek kehidupan kita harus berani lepaskan. Termasuk ego kita, termasuk harga diri kita, kepahitan, sakit hati dan sebagainya. Kita harus berani lepaskan itu, Pak Ibu. Amin. Amin, saudara. Itulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Ya, saudara, jangan sampai kita kalah dengan tukang parkir. Tukang parkir itu banyak kendaraannya, tapi dia nggak sombong. Ya, saudara, ya kan, banyak kendaraannya dia, saudara, wah macam-macam kendaraan, tapi dia nggak sombong. Karena tukang parkir, dia tahu bahwa mobil-mobil yang ada itu hanya titipan. Ya, hanya titipan. Dan itu juga sebenarnya kalau kita renungkan apa yang kita miliki, itu hanya titipan, Pak Ibu. Amin. Hanya titipan aja. Kalau saudara, apa yang Tuhan minta dalam itu, kalau kita harus lepaskan, rela. Kita harus lepaskan. Jangan kita gondelin terus. Saudara, saya saksikan tadi pagi, saya ketemu Pak Haryo Seno. Dia banyak usaha ya di Indonesia ini, termasuk perhotelan, wisata, kemudian juga obat-obatan ya yang di bawah naungan Harsen, saudara ya, dan luar biasa lah ya. Dan dalam oratornya waktu wisuda di STT Desi kemarin, saudara, beliau katakan gini, saya itu ada banyak perusahaan, ya ada banyak perusahaan. Nah, dan dari sekian banyak perusahaan dia udah ada yang dipercayakan kepada anak-anaknya dan sebagainya ya. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang masih dia pegang, tapi saudara, dia bilang kalau misalnya saya jatuh bangkrut, saya nggak punya uang sama sekali, maka saya tidak bisa mengambil sepeser pun uang dari perusahaan saya. Dia bilang seperti aneh ya. Dia padahal pemilik perusahaan itu. Tapi dia katakan gini, kalau saya jatuh bangkrut, saya sama sekali nggak punya uang, maka saya tidak bisa mengambil sepeser pun
dari perusahaan yang saya miliki. Kenapa? Karena udah perjanjian, tekan kontrak. Ya, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, kemudian tekan kontrak, di bawah notaris dan sebagainya. Ya, saudara, maka ditulis di sana salah satunya adalah semua keuntungan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Semua keuntungan digunakan untuk membiayai misi. Ya, misionaris yang ya mengabarkan Injil di pedalaman-pedalaman dan sebagainya. Untuk mendirikan apa? Sekolah-sekolah. Untuk mendirikan apa? Tempat ibadah dan sebagainya. Jadi dia tidak berhak, misalnya dia jatuh bangkrut, dia tidak bisa ambil. Karena itu udah tanda tangan. Dan kalau dia ambil, dia melanggar hukum. Dan orang bisa bawa dia ke hukum untuk ya kena sanksi pidana. Itu yang dikatakan oleh Haryo Seno. Begitu luar biasa, dia berani melepaskan, rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Amin. Saudara, belajar dari Abraham. Abraham itu ketika Tuhan minta Ishak, ya saya katakan tadi pagi, minta Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan. Abraham tanpa banyak ngomong, tanpa banyak ya bincang, nggak ngomong apa-apa, dia bawa anak itu untuk dikorbankan kepada Tuhan di Gunung Muria. Dia bawa, saudara. Dia nggak banyak ngomong, aduh Tuhan ini kan anak perjanjianmu, ini kan anak yang udah lama saya nanti-nantikan 25 tahun loh Tuhan. Ini kan kamu sendiri yang berjanji bahwa anak ini nanti akan jadi keturunan yang seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai, dan sebagainya loh. Tapi enggak, saudara, ketika Tuhan minta, Abraham dengan dingin, dengan sikap tenang, dia bawa Ishak itu dikorbankan di Gunung Muria. Dan ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Tuhan cegah. Jangan Abraham, aku tahu kesetiaanmu kepadaku. Engkau lebih mengasihi aku. Kemudian diganti domba. Ya, diganti domba. Dan ketika Abraham Ishak turun, saudara, turun, apa yang terjadi? Nahor saudaranya dan Milka istri Nahor yang tadinya mandul punya anak 8 anak laki-laki. Dan anak yang terakhir itu bernama Betuel. Dan Betuel ini itu ayah dari Ribkah. Dan Ribkah kita tahu itu istrinya Ishak, anak dari Abraham. Saya mikir, wow, luar biasa ya. Gini, orang yang berani melepaskan apa yang harus dilepaskan. Tuhan tidak pernah berhutang, Pak Ibu. Amin. Ketika Abraham berani melepaskan apa yang harus dilepaskan. Lihat, itu jalannya Tuhan itu luar biasa. Nahor istrinya, Milka yang tadinya mandul, tahu punya anak. Punya anak 8 lagi, laki-laki. Anak yang ke-8, Betuel namanya. Itu ayah dari Ribkah. Ribkah itu yang nantinya jadi istrinya Abraham. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan ketika kita berani melepaskan apa yang harus dilepaskan, bukan hanya bicara tentang materi, bicara segala aspek, mungkin ego kita, mungkin masalah kita, mungkin kepahitan kita, mungkin keterikatan kita tentang rokok, dengan rokok, keterikatan kita dengan judi, dengan pinjol dan sebagainya ya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita banyak yang terikat. Nah, kita mau lepaskan itu semua, saya percaya ada janji Tuhan yang Tuhan akan genapi di dalam hidup kita. Saya katakan tadi, saya punya teman, ayahnya pendeta. Ya, ayahnya pendeta, dan dia juga pendeta ya di gereja, dan kemudian anaknya dia itu pendeta di Amerika. Nah, saudara, teman ini ayahnya satu saat, dia lihat ada hamba Tuhan dari desa, tidak punya kendaraan, dan ayahnya hanya punya motor. Dia kasih itu kepada hamba Tuhan yang dari desa. Hanya 1 motor. Dan setelah dikasih, ya udah, dia juga masih nggak punya motor, nggak punya kendaraan, dan dia jalan ke sana kemari dan sebagainya, nggak ada masalah. Sampai meninggal pun tidak ada motor. Sampai kemudian anaknya yang teman saya ini jadi hamba Tuhan. Dan ketika jadi hamba Tuhan, ada salah seorang jemaatnya kasih motor.
Kemudian yang nangis pertama kali bukan istrinya teman saya, tetapi siapa? Mamahnya yang nangis. Dia ingat peristiwa sekian tahun yang lalu ketika suaminya memberikan motor. Yang nikmati siapa? Anaknya yang nikmati. Bahkan anaknya juga mengikuti teladan dari ayahnya. Sekarang anaknya, cucunya dari ayahnya pendeta itu, cucunya itu sekarang pelayanan di Amerika, saudara. Diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang berani melepaskan apa yang harus dilepaskan. Amin, saudara. Amin. Kelihatannya aminnya berat, Pak Ibu. Ya, amin. Haleluya. Ya, semangat saudara ya, amin. Udah banyak kesaksian sebenarnya. Saya juga, ya udahlah waktunya nggak cukup ya, kita terus aja. Terus aja. Oke, next boleh. Yang kedua kita bahas. Yang kedua. Nah, rela apa yang kedua? Selain tadi yang pertama rela melepaskan apa yang harus dilepaskan. Yang kedua, rela melakukan yang hina atau melakukan yang tidak favorit. Coba lihat di dalam ayat yang ke-7 bagian 7 ya, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba atau budak. Saudara, dari sini kita tahu Yesus rela melakukan sesuatu yang hina. Mengapa dia datang bukan sebagai raja, lahir di istana, tetapi justru lahir di kandang domba. Rela melakukan yang hina. Ada banyak orang-orang sekarang tidak rela melakukan yang hina. Wah, ini tidak favorit, ini tidak terkenal dan sebagainya. Wah, ini terlalu hina. Tetapi kita belajar dari Yesus, rela melakukan yang hina. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Coba next. Apa yang apa yang Yesus kerjakan? Nah, next lagi. Cepat ya. Nah, salah satunya ada banyak hal yang dikerjakan Yesus. Salah satunya adalah di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, coba saya loncat-loncat. Ini penting, Saudara. Di dalam Yohanes pasal 13 ya, ayat 1 sampai 17. Nanti Saudara boleh baca itu di rumah, bagus. Nah, saya loncat-loncat aja. Di dalam ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia tanggalkan, dia lepaskan semuanya itu. Kemudian dia mengambil sehelai kain lenan atau semacam seperti anduk lah, ya, kain lenan, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian yang dilakukan, ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini yang dilakukan oleh Yesus di dalam Yohanes 13 itu. Saudara, pekerjaan seorang budak menurut tradisi orang Yahudi waktu itu memang karena kondisi jalan itu berdebu, tidak seperti sekarang, udah diaspal, ada trotoar dan sebagainya, dan kemudian kita juga ada sepatu yang tertutup. Sana mereka sepatunya terbuka semua dan jalannya itu penuh dengan debu, pasir. Nah, jadi kotor. Nah, biasanya tuan rumah dia tugaskan seorang budak untuk membersihkan kaki para tamu yang datang ke rumah. Jadi itu tugas budak, Saudara. Nah, tugas budak pun itu budak yang sudah tidak produktif lagi. Budak yang mungkin cacat, budak yang budak yang sudah lansia, sudah lanjut umur, tenaganya sudah tidak kuat untuk bekerja di kebun, tidak kuat untuk bekerja di peternakan dan sebagainya, makanya ditugaskan untuk membasuh kaki para tamu. Itu pekerjaan budak. Jadi
Yesus mengambil rupa seorang budak, budak pun levelnya yang paling rendah, Pak Ibu. Budak yang udah nggak produktif, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang kerjanya hanya bisa basuh kaki para tamu. Karena budak itu ada level-levelnya, ada budak yang saudara seperti Yusuf dipercayakan seluruh isi rumah kecuali kamarnya Potifar. Ya kan? Ya saudara, itu budak dipercayakan. Wah, itu lumayan tuh budak, levelnya lumayan saudara. Dipercayakan seluruh isi rumah. Tapi juga ada budak yang dipercayakan di peternakan, jaga ternak, ya ada juga budak yang dipercayakan di kebun, ya ada juga budak yang dipercayakan di tempat-tempat rumah dari tuan ini ya, rumahnya mungkin banyak. Tetapi ada budak yang untuk khusus mencuci kaki para tamu. Dan itu pekerjaan budak yang sudah tidak produktif lagi, mungkin cacat, atau kemungkinan besar, lansia, udah tenaganya berkurang, tidak bisa kerja dan sebagainya. Dan itu kerjaannya hanya membasuh kaki para tamu. Dan itu dikerjakan oleh Yesus. Dikerjakan oleh Yesus. Di tengah situasi kalau saudara lihat di Yohanes 13, sebelumnya murid-murid itu sedang meributkan siapa yang terbesar di antara mereka. Aku mau duduk nanti di sebelah kanannya Tuhan. Aku mau duduk nanti di sebelah kirinya Tuhan waktu Tuhan jadi raja. Mereka ribut, mempeributkan siapa yang terbesar di antara. Makanya Charles Swindoll, ya dalam bukunya Improving Yourself, dia katakan gini, next. Nah, dia katakan gini, ruangan itu dipenuhi dengan hati yang sombong dan kaki yang kotor. Sesuatu yang menarik adalah bahwa murid-murid itu mau berkelahi untuk suatu tahta kedudukan, tetapi tidak untuk sebuah handuk. Kurang populer, saudara. Itu satu pekerjaan hina. Saking hinanya makanya ketika Yesus mau membasuh kaki Petrus, Petrus katakan apa di ayat 6? Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Petrus bertanya, karena itu enggak lazim, itu pekerjaan budak yang paling hina. Dan ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus terangkan dulu kepada Petrus, akhirnya Petrus mau. Tetapi responnya di awal, Petrus, engkau mau membasuh kakiku. Guru, engkau, aduh ini pekerjaan hina. Aku tidak akan membiarkan engkau membasuh kakiku untuk selama-lamanya. Karena itu pekerjaan paling hina. Jadi saudara, jarang orang berkelahi atau merebutkan satu pekerjaan yang hina, merebutkan sebuah handuk, memperebutkan kain lenan untuk pekerjaan yang hina. Mereka cenderung untuk merebutkan tahta, kedudukan, siapa yang terbesar, siapa yang jadi pemimpin, dan sebagainya. Itu yang diributkan oleh mereka. Makanya Yesus memberikan contoh kepada murid-murid. Dia ambil kain lenan, dia ikatkan di pinggang, kemudian dia ambil baskom, dia mulai basuh kaki murid-muridnya. Itu pekerjaan yang paling hina. Saya berdoa Pak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita rela belajar rendah hati, rela untuk melakukan apa yang hina. Amin, Pak Ibu. Nah, saudara coba lihat, yang hina itu yang bagaimana? Terus jadi hamba yang baik itu bagaimana? Nah, coba lihat, next. Hamba yang baik dan setia. Saya ambil dari Matius pasal 25. Kalau saudara nanti, bolehlah baca itu di rumah, bagus ya. Dan saya sanksi saudara akan baca, ya sanksi lah, ya nggak apa-apa, saya tetap optimis ya, tetap optimis. Meskipun ya ragu, ya nggak apa-apa ya saudara ya. Nah coba Matius pasal 25 ayat yang ke 21. Atau ya ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini budak, bicara tentang budak, hamba yang baik dan setia. Kemudian kepada hamba yang terima 2 talenta sama,
tuannya berkata, baik sekali engkau hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Tapi berbeda dengan hamba yang terima 1 talenta, tuannya berkata, engkau hamba yang jahat. Ya, coba lihat di dalam ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, kita belajar untuk menjadi hamba yang baik itu yang bagaimana sih? Nah, itu dihubungkan dengan rela melakukan yang hina. Nah, saudara, kontras ya, kepada yang terima 5 talenta, 2 talenta, tuannya berkata, engkau hamba yang baik dan setia. Tetapi kepada hamba yang terima 1 talenta, engkau hamba yang jahat dan malas. Ya, untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan jahat, maka saudara perlu bandingkan apa yang menjadi pemikiran dari hamba yang terima 1 talenta ini. Nah, coba hamba yang 1 talenta ini tidak berpikir gini, oh tuanku ini pilih kasih. Hamba yang 1 dikasih 5 talenta, hamba yang lain dikasih 2 talenta, lah saya 1. Tidak. Hamba yang terima 1 talenta itu tidak berpikir seperti itu. Tetapi dia berpikir gini, ya di dalam ayat yang ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi hamba yang terima 1 talenta ini berkata, Tuhan itu kejam. Kejam apa? Karena ya menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut di mana Tuhan ini tidak menabur, ya menanam. Nah, saudara, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Nah, alasannya seperti itu. Bukan, wah Tuhan ini enggak adil, beri teman saya 5 talenta, beri yang 1 2 talenta, sedangkan saya 1. Tidak, alasannya tidak itu. Tetapi alasannya, Tuhan itu Tuhan yang jahat, kejam. Kenapa? Karena menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut di mana Tuhan tidak menanam. Alasannya seperti itu. Nah, kita kontraskan dengan hamba yang terima 5 talenta dan 2 talenta, tuannya berkata, engkau hamba yang baik dan setia. Jadi dari sini kita tahu, hamba yang baik itu yang bagaimana? Hamba yang baik, dia akan terus bekerja, melakukan sesuatu yang hina, meskipun dia dirugikan, yang penting tuannya diuntungkan. Itulah hamba yang baik. Ngerti ya Pak Ibu? Itulah hamba yang baik, doulos. Dia kerja, dia nggak pusingin. Ya siapa yang nabur, siapa yang, yang penting dia kerja. Yang penting dia kerja, sekalipun dirinya dirugikan, melakukan sesuatu yang hina, nggak populer, rugi saya, udah buang waktu mungkin, udah kerjakan ini, buang tenaga, orang nggak lihat saya rugi. Nggak ada masalah Pak Ibu, selama kita kerjakan, yang penting Tuhan diuntungkan. Itulah doulos, hamba. Amin. Amin Pak Ibu. Seringkali saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak rela untuk melakukan yang hina seperti itu. Pengennya kita yang populer, bisa dilihat orang, bisa terkenal dan sebagainya. Dilihat orang, tetapi berani enggak? Kita rela enggak? Seperti Yesus, enggak populer, hina, membasuh kaki murid-murid, saudara. Hina sekali, tidak populer, sesuatu yang hina. Budak pun budak yang udah tidak produktif, budak yang udah tidak udah tidak bisa kerja, tidak ada tenaga, budak yang udah tua, itu yang diambil oleh Yesus. Tetapi saudara, mari, prinsipnya seperti, yang penting saya kerja, Tuhan saya diuntungkan, meskipun saya dirugikan. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, untuk bisa seperti itu, kembali ke Filipi tadi, untuk kita bisa rela melakukan yang hina. Terakhir saudara, ya kalau dengar ayat terakhir, ini ayat favorit. Ya, mukanya udah berseri-seri saudara.
Ya, coba lihat di dalam Filipi pasal 2. Kok bisa Yesus kerjakan seperti ini? Maaf, bukan Filipi, di Yohanes 13. Di Yohanes 13. Kok bisa Yesus kerjakan, bangun, dia ikatkan kain di pinggangnya, kemudian dia ambil baskom, dia cuci kaki, dia basuh kaki murid. Kok bisa dia kerjakan pekerjaan yang hina seperti itu? Saudara, lihat di dalam ayat 13. Pasal 13 ayat 1 dikatakan seperti ini. Bagian terakhir ya, bagian B. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kenapa Yesus rela melakukan yang hina? Bisa melakukan yang hina karena kasihnya kepada murid-muridnya, karena kasih Yesus kepada Bapak, Ibu, dan saya sore hari ini. Saudara bisa melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, meskipun saudara dirugikan, yang penting Tuhan itu diuntungkan. Saudara bisa kerjakan itu kalau saudara punya kasih seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Amin. Jadi masalahnya, seberapa besar kasihmu kepada Tuhan? Itu masalahnya. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan, apakah selama ini saya sudah mengasihi Tuhan? Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan nyawanya Dia berikan untuk kita. Apa balasan kita kepada Tuhan? Amin, Pak Ibu. Karena itu mari saudara belajar untuk rendah hati. Saudara kalau belajar rendah hati bisa memahami apa yang Yesus kerjakan dalam hidup saudara. Bisa rela melepaskan atau melakukan apa yang hina sekalipun, tidak dilihat orang, tidak populer, dirugikan, gak apa-apa. Yang penting Tuhan diuntungkan, saya gak ada masalah. Saya mau kerjakan ini terus, saya mau lakukan ini terus. Yang penting Tuhan diuntungkan. Asal kita punya kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa
saja naikkan pujian. Siapakah? Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semuanya. Haleluya Yesus. Amin, amin. Masih jemaat saja naikkan puji. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Ya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Selain puji dan sembahkan, aku ini Tuhan, dari biji matamu. Nanti Bapak Sanggar Jopandi pimpin kita. Sembahkan. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengakuan kami bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan biji matamu. Tuhan, seringkali kami tidak tahu mengucap syukur. Seringkali kami menyakiti hati Engkau. Seringkali kami memberontak Engkau. Seringkali kami tidak tahu mengucap syukur kepadamu. Karena biji matamu itu Tuhan selalu membela, merawat kami. Oh Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap membela kepada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan boleh mengajar kepada kami. Kami tahu merendahkan diri, kami tahu merendahkan hati kami satu di antara yang lain Bapak. Supaya hidup ini boleh hidup yang berkenan kepadamu ya Bapa. Jangan sampai kami merasa sombong, kami merasakan paling besar, kami merasakan paling perlu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sebab itu masing-masing punya talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tidak semua talenta itu sama. Tuhan, kami tidak mau seperti hamba yang menerima satu talenta seringkali berontak kepadamu. Tuhan, mungkin inilah hidupku, keadaanku, seringkali berontak kepadamu, tidak tahu mengucap syukur. Ampuni kami segala dosa kesalahan kami, tetapi kami tahu melakukan talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada kami dengan kerendahan hati kami masing-masing. Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi biar Roh Kudus selalu menuntun kami, berbicara kepada kami, tatkala kami memberontak, tatkala kami lemah, tatkala kami jauh kepadamu. Engkau boleh mengingatkan kepada kami, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih kepada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, pakai Bio menjadi alat-Mu yang berguna demi kemajuan pekerjaan-Mu yang di Mahanaim Rembang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama oleh Bapak Majelis dan yang kedua oleh Kom 11. Puji Tuhan.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami semuanya telah mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah disampaikan kepada hamba-Mu. Dan menjadi doa kami pula, tanamkan meteraikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati dan kehidupan kami. Untuk mengajar kepada kami untuk rendah hati, kami sering mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kehidupan ini berlayak ada di hadirat-Mu Tuhan. Umat menteri berkorban perpecahan-Mu ya Tuhan, baik persembahan pertama, kedua, atau perpuluhan dikembalikan oleh Tuhan. Engkau berjanji akan memberkati dan 100 kali ganda, karena di tangan kanan-Mu adalah umur yang panjang, di tangan-Mu adalah berkat-berkat serta kemuliaan adanya. Ini janji-janji firman-Mu yang akan Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat pada surga buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini sudah naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, untuk warta sepekan, warta ibadah kita ya, warta gereja setiap hari Senin sampai Sabtu, ada biston pagi di gereja pukul 5:30 sampai 5:30 pagi. Hari Senin ada ibadah di gereja Ngerandu jam 5 sore dan persekutuan doa di Gunung Wetan jam 6 sore. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita di gereja jam 4 sore. Dan hari Rabu ada ibadah di Gunung Wetan jam 6 sore dan persekutuan doa di Ngerandu jam 6 sore juga. Hari Kamis ada ibadah tengah minggu kita, ibadah raya kita disertai dengan pendalaman Alkitab di gereja jam 4 sore. Hari Jumat ada doa puasa di gereja jam 2 siang dan selanjutnya jam 5:30 sore ada fellowship seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini jam 5 sore. Minggu depan kita kembali lagi beribadah di gereja, ibadah pagi jam 6 pagi dan ibadah sore jam 4 sore. Jam 8 ada ibadah anak-anak Star Kids. Puji Tuhan, ada pengumuman tambahan, Tante? Om? Enggak ada ya? Kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya undang seluruh jemaat, kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu seraya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiranmu memberkati kepada kami ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani, firman-Mu Tuhan
matraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu, Engkau pakai Tuhan urapan kuasa-Mu mengurapi kepada hamba-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, singer, pemusik, LCD sound system, Tuhan penyambut tamu, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat-berkat-Mu, sukacita-Mu melimpah atas mereka. Begitu juga kami yang beribadah kepada-Mu, kami yakin Tuhan memberkati kepada kami dengan janji ibadah. Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu, seperti air sungai yang tetap mengalir menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.